khawatir gitu. Makanya tak suruh ke kantor. Tapi orang Jepangnya enggak. Gak apa-apa, aku percaya sama kamu. Karena pada saat proyek kemarin memang aku selesaiin bareng-bareng sama si orang Jepang. Cuman sekarangnya ini perusahaanku sendiri, nggak lewat kantor gitu. Akhirnya aku dikasih DP 50% dibayar, ya jadilah maju karena mendapat kepercayaan. Jadi apa sih kunci sukses paling penting dalam kehidupan? Nomor satu, kepercayaan. Kepercayaan, komitmen itu yang harus dipegang dengan nyawa. Jangan berubah. Nah, gue sekali deal bisnis berubah-ubah, orang nggak percaya, menutup pintu rezekinya sendiri. Nggak akan ada dua kali. Gitu. Jadi kalau sudah berani bisnis, ya gue harus bisa pegang kepercayaan orang. Jangan berubah-ubah, terus gue nakalan gitu. Jangan merasa pintar nakalin orang lain. Jangan. Orang lain pasti tahu. Kamu nakal atau enggak tuh orang lain pasti tahu. Jangan, gue tak nakalin tapi gue nggak ngerti. Nggak ada itu. Pasti tahu. Tinggal tahu depan atau tahu belakang. Itu aja. Tinggal dia mau mau bales atau dia mau, oh ya sudah, selesai. Nggak ada dua kali. Gitu aja. Jadi kepercayaan, komitmen, integritas itu nomor satu. Jangan main-main dengan itu. Kalau sudah ada itu, ke ujung dunia pun dicari order, dicari kerjaan. Begitu. Demikian juga, contohnya lah, kita mau komitmen, kita mau nikahin orang. Orang itu percaya, ya dia nikah sama kita. Tapi sekali kita bikin dia kecewa, sekali kita main-main sama dia, itu sudah tercoret semua, seumur hidup. Walaupun ya maafin, maafin, ya di mulut maafin, tapi di sini nggak bisa. Nggak bisa. Sama, orang bisnis juga sama. Lebih baik kamu rugi, tapi kamu konsisten dengan agreementmu. Lebih baik rugi nombok, udah nggak apa-apa, aku rugi nggak apa-apa. Yang penting aku konsisten dengan apa yang jadi komitmenku. Itu orang akan lebih respect karena dia tahu kalau kita rugi gitu. Dia tahu, dan kalau dia bijak, kita akan dikasih order lagi yang dimana membuat kita beruntung, nggak rugi, untuk nutup kerugian yang kemarin. Itu begitu. Itu nanti kemudian kalau udah begitu bisa jadi long term relationship. Ya wis kali rugi aku ngerti, tapi next kita kayak order untuk menutup kerugian yang kemarin. Itu yang terjadi kalau namanya komitmen sudah saling ini gitu. Begitu jawabanku. Nah, oke. Untuk era digital. Makanya kita sekarang kebetulan di pekerjaan kita itu bukan business to customer. Enggak. Kita business to business. Jadi boleh dikata untuk proyek kita disruption tentang digital marketing itu tidak terlalu berdampak karena setiap proyek itu harus mereknya itu harus spek, harus masuk spek project. Sehingga tidak mudah orang menggantikan gitu. Bukan kalau tahu-tahu murah terus digeser gitu, nggak bisa. Kalau project di kelas kita, itu setiap project, misalnya begini, Bandara Ayani, itu kan project besar. Nah, dia dibangun, konsultan itu pasti akan menulis nama-nama produk mereknya yang layak kelasnya dipasang di Bandara Ayani. Tidak bisa sembarangan. Misalnya untuk toilet gitu, dia akan nulis mereknya mesti Toto gitu, atau American apa gitu, atau punya Jerman Grohe gitu. Nggak bisa terus
muncul terpasang tanpa merek gitu, abal-abal, nggak bisa. Nah, punya kita kelasnya itu. Jadi digital marketing tidak bisa serta-merta menggantikan spesifikasi yang sudah ditulis di proyek Angkasa Pura. Itu nggak bisa. Nah, yang bisa menggantikan digital marketing itu, yang bisa menggantikan itu kalau business to customer, B2C. Ya, B2C itu ya kayak yang ada di Shopee itu, siapa aja retail, siapa aja mau beli terserah gitu. Karena yang beli kan personal gitu, retail, perorangan gitu. Terserah dia mau beli apa. Tapi kalau project nggak bisa, karena itu ada aturan main. Gitu. Kalau beli di luar itu dianggap suatu penipuan gitu. Bisa di sue, bisa dituntut oleh konsultan gitu. Kecuali konsultan sudah approve gitu. Nggak bisa terus mendadak lihat di internet Shopee ini lebih murah terus diganti gitu. Yang dulunya Toto terus diganti beli di Shopee, nggak bisa. Itu bisnisnya kita gitu. Jadi digital marketing nggak terlalu berimpact lah gitu. Tapi memang kita membutuhkan digital marketing untuk pemasaran gitu, untuk mengenalkan lebih luas gitu tentang produknya kita gitu. Tapi tidak berpengaruh. Yang berpengaruh adalah business to customer, B2C. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, Pak. Mungkin kita masuk materi terlebih dahulu. Setelah itu nanti bisa tanya jawab kembali. Oh ya, Baik. Silakan Mbak Sekar untuk share screen mungkin dibantu Pak Redinya. yes. Halaman 1. Ya, ini. Ini, jadi kita mulai ke sebagai karyawan, kita harus menentukan career planning ya dan pengembangannya. Jadi yang seperti tadi aku sampaikan gitu. Dari karirku kan jelas dulunya magang ya toh di Guna Elektro, terus dia meningkat sampai jadi project manager, terus jadi project director ya. Nah, itu karirnya meningkat gitu. Oke, nanti ya. Nah, ini ada jurnal dari Handoko tahun 97 yang mengatakan bahwa karir itu adalah seluruh pekerjaan jabatan yang ditangani atau dipegang selama kehidupan seseorang. Ya, dalam di perusahaan tersebut lah ya. Terus si Dassler mengatakan adalah karir adalah serangkaian posisi yang berhubungan dengan apa? Wah, kebaca. Yang dibayar atau tidak dan membantu seseorang bertumbuh dalam keterampilan dan keberhasilan terhadap pemenuhan kerja. Ya, toh. Terus karir merupakan pola dari pekerjaan yang sangat berhubungan dengan pengalaman, posisi, wewenang, dan posisi dari satu ke posisi yang lain dengan aktivitasnya selama bekerja. Oke, jadi itu definisi karir ya. Tak jelasin dulu ya. Jadi begini, yang terakhir nih, pengertian karir tersebut disimpulkan bahwa karir penting bagi karyawan dan organisasi itu sendiri. Bagi karyawan, pengelolaan karir akan menjadi motivasi dalam bekerja, mengembangkan diri, sedangkan bagi organisasi, manajemen karir akan membantu melancarkan kebutuhan di masa yang akan datang. Jadi, karir ini dari pihak eh, karyawan itu juga dibutuhkan, dari pihak organisasi sendiri itu juga sangat membutuhkan. Jadi, benefit mutualisme ya. Jadi bukan cuman karyawan aja yang membutuhkan karir, tapi
Perusahaan juga butuh. Contohnya begini, perusahaan itu untuk maju, itu pasti butuh karyawan yang benar-benar banyak memberikan kontribusi positif, keuntungan, ya, ya garis merahnya keuntungan besar buat perusahaan. Apakah itu keuntungan tangible yang kelihatan maupun keuntungan yang intangible gitu. Dan itu dibutuhkan oleh perusahaan untuk meningkatkan ya toh, meningkatkan revenue perusahaan itu sendiri gitu. Nah, kalau perusahaan membutuhkan ya toh, karyawan yang karirnya selalu meningkat, ya kan? Pasti di sana ada peluang buat karyawan untuk meningkatkan dirinya sendiri. Contohnya, nah, contoh nih, perusahaan tentu kan harus berkembang. Kalau dia tidak berkembang, perusahaan itu akan mati. Perusahaan kalau tidak berkembang kan dia akan mati organisasinya. Kalau perusahaan akan mati otomatis bangkrut, ya kan? Nah, perusahaan itu harus berkembang, harus maju, harus terus ada improvisasi, harus ada achievement. Kenapa? Karena kalau perusahaan itu terus ada improvement, ada achievement, perusahaan itu akan terus sustain. Nah, dengan perusahaan itu sustain, ya toh, artinya apa? Perusahaan itu dapat berkompetisi dengan lingkungan, dengan bisnisnya gitu. Kompetisi dengan kompetitor di dalam bisnis yang sama begitu. Karena dia sustainable. Jadi dia terus konsisten gitu. Makanya dia harus berkembang. Nah, kalau perusahaan itu diwajibkan untuk berkembang supaya dia bertahan hidup kayak perusahaanku yang selama ini 30 tahun, dia harus berkembang supaya bertahan hidup. Tentunya kan butuh karyawan yang mau berkembang juga dong. Iya dong. Kalau perusahaannya mau berkembang, tapi karyawannya nggak mau ngapain aku gajiku sama, aku suruh begini, suruh begitu, nggak mau At the end, kalau satu karyawan seperti itu, karyawan lain seperti itu, perusahaan nggak akan berkembang. Karena yang menggerakkan perusahaan itu siapa? Ya karyawan itu sendiri. Karyawan yang solid, yang kompak, yang mau maju, itu yang membuat perusahaan jadi maju. Tapi kalau karyawannya, nggak maulah aku digajinya ini, ya udah aku ini aja. Ya nggak bakal maju. Nah, tentu kalau ada karyawan yang seperti itu, dia nggak mau maju, ya atau dikasih pekerjaan satu nih, dia bilang, aku ini aja deh, kasih kerjaan lain nggak usah dikerjain, biarin aja. Wong aku gaji juga nggak dinaikin, biarin aja. Ya dia akan 20 tahun akan berada di posisi itu. Perusahaan tetap maju, tapi dia sendiri yang nggak akan maju. Dan itu real life. Di pabrikku ada itu. Udah 15 tahun. Ya dia berada di situ aja. Karena dia kalau dikasih kerjaan lain, nggak jalan. Kasih kerjaan lain, nggak jalan. Padahal dikasih kerjaan lain itu tujuannya supaya dia improve. Kalau dia improve, rentang kewajibannya dia lebar, ya, makin dia lebar rentang kewajibannya, otomatis posisi dia makin penting. Kalau posisi dia makin penting dalam perusahaan, otomatis penggajian dia akan naik karena responsibility dia akan bertambah gitu. Tapi kalau enggak lah, aku di sini udah di sini aja ditambahin, udah biarin aja, nggak usah diurus. Udah usah diurus. Akhirnya pekerjaan lain yang dikasih dipercayakan ke dia nggak jalan semua, diambil orang lain. Nah, begitu diambil orang lain dan ternyata itu berjalan, nah orang lain itu yang menjalankan kesempatan tambahan pekerjaan tadi, akhirnya dia akan terus jadi ahli kan, jadi pinter kan,
Karena dia peduli, dia mau beresin kasus yang ada di perusahaan, akhirnya dia tambah pinter. Nah, tambah pinternya dia itu otomatis, otomatis itu akan meningkatkan karir dia. Kenapa? Karena dia pasti akan makin dipercaya oleh perusahaan untuk memegang semua job-job yang belum ada yang pegang gitu. Tapi kalau nggak mau lah, aku maunya ini aja, gajiku ini aja, ya udah aku ini aja, ya nggak apa-apa. At the end sampai nanti punya anak, punya cucu, ya akan di situ aja seumur hidup. Ya gajinya ya segitu aja, akan kesalip dengan orang-orang lain yang mungkin masuknya belakangan, tapi dia dikasih pekerjaan ini berhasil, kasih pekerjaan itu tuntas, dikasih tambahan ini sukses. Jadi pekerjaan problem-problem di perusahaan dengan adanya orang baru ini ternyata jadi problem solver gitu. Jadi adanya dia udah nggak ada masalah. Nah, otomatis dia akan lebih diberi kepercayaan, diberi amanah yang lebih besar dari perusahaan. Tentu orang yang tipe pertama tadi ya nggak akan kemana-mana seumur hidup sampai dia punya anak, punya cucu, ya dia akan di situ aja. Terus kalau begitu yang rugi siapa? Ya diri sendiri, bukan perusahaan gitu. Karena perusahaan wajib berkembang dan wajib maju gitu. Jadi kenapa seluruh pekerjaan ini selama kehidupan kerja seseorang adalah ya toh, definisi karir itu benar, itu penjelasannya. Jadi dari pengertian itu karir itu penting, bukan cuma buat karyawan, tapi buat organisasi itu sendiri penting. Nah, kalau karyawan itu masa bodoh terhadap potensi mengembangkan dirinya, ya akan diambil oleh karyawan yang lain. Nah, tentunya dia akan berhenti di posisi itu selamanya. Nah, sebaiknya kalau kita sebagai Gen Z yang masih muda, kita harus haus untuk menerima semua pekerjaan tanpa memikir gajinya berapa. Terima dulu, karena apa? Dengan itu kita juga belajar melatih bagaimana menyelesaikan masalah tanpa masalah. Itu bukan pegadaian ya, ntar pegadaian lagi. Jadi bagaimana kita dipercaya amanah perusahaan untuk menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ya, ini TikTok. Oke, sekarang ini aku jawab pertanyaan dulu apa aku terusin dulu nih? Aku terusin dulu ya. Kita tak jawab satu-satu. Oke, kayak gini. Bentar ya, aku masih bingung nih ngoprit ini. Bentar. Nah, ini apa nih? Merupakan model posisi yang untuk karir, terus tujuan karir, di mana posisi sekarang adalah ingin terjadi. Ya toh? Nah, ini ada tujuan karir, posisi di masa mendatang yang ingin dicapai oleh individu dalam pekerjaannya. Ya toh? Terus yang bawahnya itu apa ini? Tutupan ini. Salah satu keinginan semua orang dalam pekerjaannya, banyak karyawan kurang keluar dari pekerjaan merasa tidak punya harapan dan peningkatan karir, jabatan dan selama ini. Nah, oke. Memang di dalam orang berkarya ya, namanya juga karyawan, dan namanya juga karyawan gitu kan. Jadi kan kita harus berkarya begitu kan, ya kan. Kita termasuk individu yang harus berkarya, ya kan. Karyawan itu memang harus mempunyai tujuan.
apa sih manfaatnya, apa sih, kenapa sih kita gabung dengan perusahaan itu. Gitu. Dan sebetulnya adalah salah mental ya. Kalau karyawan sampai kurang bersemangat dan menginginkan keluar dari pekerjaannya gitu, karena merasa tidak punya harapan peningkatan karir dan jabatan gitu. Aku rasa itu mental yang salah ya. Jadi kalau dari sisi pengusaha ya, kita selalu kita selalu melihat setiap karyawan kita selalu ngawasi setiap karyawannya kita, dan kita selalu, pasti kita kan sebagai pengusaha kan kepingin perusahaan kita maju dong. Kalau perusahaan kita mau maju, ya kan kita butuh orang karyawan yang dapat kita percaya dong, yang amanah untuk menyelesaikan semua pekerjaan-pekerjaan kita dong, ya kan? Kasar kata kita ada 100 pekerjaan. Ya bila perlu kita punya 100 karyawan yang mempunyai kemampuan yang sama dengan kita untuk menyelesaikan semua pekerjaan yang kita kita jalankan dong, begitu kan. Nah, kita pasti akan melihat antara satu dengan yang lain seperti apa begitu. Nah, kalau dia karyawan itu adalah menghasilkan atau berkontribusi sangat positif ke perusahaan, ya pasti pimpinan akan melihat dan akan memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk karyawan itu berkembang gitu. Tapi kalau karyawan itu sendiri tidak pernah berkontribusi gitu, terus berharap karirnya naik gitu, nggak bisa, nggak ada tuh begitu. Jadi kalau sampai karyawan itu kurang semangat ya, terus mengingat keluar, itu aku rasa salah mental. Ya. Jadi harusnya dia kontribusi dulu yang terbaik, apa yang bisa dia berikan buat perusahaan gitu. Sehingga pimpinan perusahaan akan menilai, oh si A itu begini, si B begini, si A berkontribusi lebih baik. Nah, biarkan pimpinan yang menilai gitu. Jangan belum belum memberikan kontribusi apapun, ya toh, cuman absen doang, cuman bekerja secara normal gitu, tapi berharap karirnya naik, nggak mungkin, nggak ada tuh begitu. Makanya salah mental gitu, karena dia belum tentu berkontribusi positif yang signifikan menurut sudut pandang owner atau sudut pandang pimpinan, tapi dia sudah berharap karirnya akan selalu naik gitu, nggak bisa. Ya harusnya bagaimana? Harusnya karyawan itu melakukan yang terbaik, berkontribusi terbaik untuk meningkatkan performance perusahaan, biarkan pimpinan atau pengawas atau owner perusahaan menilai, ternyata si A ini kerjanya baik dan benar-benar memberikan kontribusi positif terhadap perusahaan gitu. Nah, itu bisa. Dia pasti akan naik gitu. Tapi kalau belum apa-apa terus berharap cuman absen doang gitu, cuman setor sidik jari gitu, terus kepingin mendapat posisi yang enak ya susah. Paling jadi penjilat aja yang suka ngadu sana ngadu sini. Bisa, tapi at the end akan ketahuan karena dia tidak berkontribusi apapun selain membuat porak-poranda manajemen internal gitu. Itu ada dan banyak terjadi. Tapi kalau pimpinannya bijaksana, nggak bakal terjadi. Pasti akan ketahuan mana yang cuma cari muka dan mana yang benar-benar bekerja begitu. Pasti ketahuan. Nah, ini menjawab yang itu. Oke, lanjut. Jadi ada 5 hal yang ingin menjadi keinginan karyawan.
ya toh. Satu, career quality, ya toh. Ya ini yang tadi saya bilang, kesamaan karier. Tadi yang saya bilang, apa supervisory concern, di mana karirnya itu diawasin lah oleh pengawas atau pimpinannya dia, ya toh. Ketiga itu awareness of opportunity, ya toh, sadar bahwa di perusahaan itu karirnya bisa berkembang, gitu kan. Terus yang keempat, ke employee interest ya, jadi minat dari karyawan itu sendiri untuk berkembang, ya toh. Kelima, career satisfaction, kepuasan, ya toh, kepuasan karir karyawan yang berbeda lah, tergantung pada usia dan kedudukan karyawan tersebut. Ya, tentu yang kayak yang nomor 5 ini tentu akan berbeda kan, yang masih bujangan sama yang baru nikah sama yang sudah punya anak banyak itu kan beda, ya toh. Kepuasannya beda, terus posisinya juga pasti beda. Jadi ini semua balik ke karyawan itu masing-masing ya. Terutama ini yang terjadi di setiap karyawan, keinginan mereka itu career quality, supervisory concern, awareness opportunity, employee interest, career satisfaction. Gitu. Next. Nah, sekarang perencanaan karir ya. Perencanaan karir itu adalah suatu perencanaan tentang kemungkinan seorang karyawan meniti kenaikan jabatan atau sesuai persyaratan kemampuan. Pendekatan yang paling sering digunakan adalah konseling karir, pendekatan lebih pada informal workshop dan pengembangan tim. Nah, ini yang tadi saya bilang bahwa perencanaan karir kadang itu pimpinan melihat melihat misalnya si A tadi, si A ini dia sudah pegang satu departemen gitu kan. Nah, si A ini melihat, pimpinannya itu melihat bahwa si A ini masih bisa ditambahin pekerjaan yang lain gitu. Misalnya pekerjaan A1 gitu atau A2 begitu. Tujuannya adalah pimpinan itu memberikan kesempatan buat si A tadi untuk maju gitu. Mungkin dia jago lah di bidang A gitu. Si A itu jago di bidang A gitu. Dan bidang A ini terkait dengan bidang A1 gitu dan A2 gitu. Sehingga pimpinan merasa ini A kalau ditambah pekerjaan A1, A2 masih sanggup lah gitu. Sehingga akan meluaskan rentang tanggung jawab karyawan A tadi gitu. Nah, ini bisa learning by doing, bisa nanti si A tadi bisa ikut kursus, ikut seminar, ikut sertifikasi gitu. Ya, cuma balik lagi, apakah si A ini mau berkembang atau enggak gitu. Kan pada saat ikut kursus atau pada saat ikut seminar atau pada saat learning by doing itu kan penggajian tidak serta-merta langsung dinaikin, ya toh. Kan dari pimpinan biasa akan melihat dulu, si A, kamu mengerjakan pekerjaan A, gitu kan. Oke, kamu sekarang ngerjain A1 deh, sama A2 gitu. Kan pimpinan juga akan melihat dulu, sanggup apa enggak, bisa atau enggak, gitu kan. Bener enggak sih pekerjaan A1 dan A2 bisa dia selesaikan, gitu kan. Belum tentu bisa juga, gitu lah. Nanti kalau sudah terbukti bisa menyelesaikan kerja A1 dan A2, nah mungkin ada adjustment dari pimpinan, gitu. Nah, karirnya naik, gitu. Tapi kalau si A dikasih kerjaan A1, kerjain A2, malah kacau, ya akhirnya dilepas kan. Nah, kalau udah dilepas, ya udah si A akan selamanya ada di pekerjaan A aja gitu. Pekerjaan A1, A2 kasih orang lain. Nah, di situ nggak akan maju. Ya gitu. Jadi
sebetulnya perencanaan ini bisa dari both side ya, dari pihak karyawan sendiri mau maju, ya toh, dari pihak perusahaan juga mau memberi kesempatan begitu. Dan kalau bertepuk sebelah tangan ya nggak akan jadi apa-apa gitu. Ya sangat disayangkan. Yang disayangkan bukan perusahaan, yang sangat disayangkan adalah ya karyawan itu sendiri karena dia tidak akan berkembang, selamanya akan berada di situ. Kalau perusahaan simple, kalau si A dikasih kesempatan A1 A2 nggak mau ya udah kasih orang lain gitu. Walaupun ada ruginya juga karena perkembangannya jadi lambat gitu. Tapi kalau kalau mau ya akan bisa berkembang sama-sama begitu. Oke, next. Nah, ini tujuan dan manfaat perencanaan karir gitu. Ya toh? Nah, ini nomor satu, align strategi and internal staffing, meluruskan strategi dan eh, syarat-syarat karyawan internal. Departemen SDM dapat mengantisipasi rencana kerjanya serta mendapat bakat yang diperlukan untuk mendukung strategi perusahaan. Ini yang tadi tak sebut, bahwa sebetulnya perencanaan karir itu berkaitan bukan cuma kepentingan karyawan, tapi kepentingan perusahaan juga, gitu. Dan perusahaan juga pasti punya strategi kan, bahwa ke depan kita mau kemana, begitu kan. Tentu, tentu dengan kita mau kemana kan, tentunya kita juga perlu mempersiapkan lah karyawan-karyawan mana yang bisa diajak untuk menjalankan, mempraktekkan, ya toh, perjalanan, ya toh, strategi perusahaan gitu. Jadi bukan cuma kepentingan karyawan untuk perencanaan ini, tapi juga perusahaan juga butuh untuk merealisasikan strategi perusahaan gitu. Nah ini nomor dua, develop promotable employee gitu, mengembangkan ya toh, karyawan yang dapat dipromosikan gitu. Yang tadi kalau kalau si A mau mengerjakan pekerjaan A1, A2, otomatis kan akan membantu menyediakan bakat-bakat internal dari karyawan itu sendiri gitu untuk pertumbuhan organisasi atau ada karyawan yang minta pensiun atau ada karyawan yang mengundurkan diri sehingga tadi pekerjaan A ya diharapkan bisa menjalankan A1 dan A2 gitu. Ya, ini itu mengembangkan karyawan yang dapat dipromosikan begitu. Nomor tiga, facilitate international placement, memudahkan penempatan gitu. Ya, membantu mengidentifikasi dan penempatan karyawan di seluruh dunia lah. Maksudnya ya bisa membantu penempatan karyawan dimanapun juga gitu. Dalam arti kata bukan seluruh itu bukan secara geografi ya, tapi juga bisa maksudnya bukan geografi aja, tapi juga bisa seluruh departemen ya.